Selatan. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya tradisi Begasingan. Tradisi Begasingan merupakan permainan rakyat yang mempunyai unsur seni sekaligus olahraga. Bahkan tradisi Begasingan ini termasuk sebagai permainan tradisional yang tua di masyarakat Lombok. Begasingan terbuat dari bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa sesuai tradisi daerah asal. Kemudian diberi tali cukup panjang yang dililitkan di leher begasing. Nah, permainan begasing ini dapat dimainkan oleh dua orang. Pemain pertama disebut pemukul atau yang lebih dikenal dengan istilah penakek pematok. Sementara pemain kedua yang dipukul dengan istilah pelepas, ngejang atau masang. Begasing sendiri sering ditampilkan dengan tujuan mengingatkan masyarakat untuk saling menghormati dan memiliki rasa kebersamaan dalam menjunjung tinggi nilai leluhur. Demikian Kabaratna Pro 4. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi
Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, seperti tadi udah janji Richard ya. Kita sekarang udah di pukul 11 melanjutkan di part 2 sampai jam 6 sore nanti. Dan mengawali jumpa kita di kesempatan siang ini. Oke, ini Kakak Richard sudah hadir ya. Hari ini kita akan membahas mengenai program Teras UMKM PN3.A, edukasi terhadap pelaku ikraf ya, edisi Kamis 6 November 2025 di program 4 RRI Makassar dengan judul tema besar kita adalah peran pelaku ekonomi kreatif dan publikasi pariwisata di Sulawesi Selatan. Saat ini sudah hadir di studio kami ya, ada Kakak Rois Dinan SPWKM MPWK selaku dosen prodi Destinasi Pariwisata Poltek Par, bener Kakak ya? Betul sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Richard. Oke, sehat Kakak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya ini aku melihat ini deretannya panjang banget ya. SPWK, MPWK, waduh. Semoga aku juga nanti bisa seperti itu. Amin. Oke. Sahabat budaya, tadi sebelum kita sebelum mulai acara ini tadi sempat bincang-bincang dengan kakak narasumber kita ya, Kakak Rois Dinan. Nah, ini cuma tebakan-tebakan Kakak Richard ya, karena nama Dinan itu kan maksudnya kebanyakan dari ini ya, dari Jawa gitu ya. Betul. Nah, kebetulan juga salah satu teman pegawai kita di sini, suaminya juga namanya Dinan. Oh, sih. Oke, jadi asalnya dari mana ini Kakak, mohon izin? Asalnya betul dari Jawa, dari Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya ya. Iya, lebih tepatnya di Situbondo. Oh, Situbondo. Betul. Oke. Lebih Makanannya ujung enak. lagi. Makanannya enak-enak loh di sana Kakak. Betul. Ya? Menurut saya enak. Oke, di Makassar berarti pengalaman baru Kakak ya? Iya, masih kurang lebih 4 bulan. 4 bulan di Makassar oke. seperti itu. Tapi sudah bisa ikhlaskah berdamai dengan cuaca kita di Makassar yang panas ini? Harus ikhlas Pak. Kita upayakan untuk ikhlas. Upayakan ya. Oke. Kalau Situbondo sekarang ini di akhir tahun seperti ini biasanya gimana? Sebenarnya kalau dari cuaca Iya. Kak Richard ya, sama-sama panas sih karena Situbondo itu kan pesisir pantai utara Jawa. Pantura. Oh, oke. Jadi Banyak kalau ikannya? panas sama-sama panas, banyak ikannya. Banyak ikannya. juga. Waduh, berarti Iya. tiap hari makan ikan dong. Wih, asik. Iya. Asik. Iya. Nah, sahabat budaya sebagai pendengar, nah tentu kita akan tertarik ya untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata di Sulawesi Selatan setelah melihat promosi yang dibuat oleh para pelaku ekonomi kreatif, misalnya vlogger ya, konten kreator atau UMKM perjalanan. Nah, sebatas ini Kakak Richard masih sebagai penikmat. Betul. Belum sampai ke sana sebenarnya.
Oke. Nah, dibandingkan dengan promosi resmi misalnya ya. Nah, kemudian Kakak ini wisata mana nih yang paling berhasil diracuni oleh konten kreatif? Nah, nanti sebentar kita akan tanya lebih jauh sama Kakak Ronin. Nah, Kakak merespon pertanyaan pendengar ya. Ini sebagai dosen di bidang destinasi pariwisata. Nah, Betul. bagaimana Kakak Royce ini melihat kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan skill para pelaku ekonomi kreatif saat ini dalam hal publikasi sekaligus promosi destinasi wisata Sulawesi Selatan yang efektif di media digital? Agak panjang nih Kakak, Iya, mohon agak izin. panjang. Nah, Boleh. Oke, silakan. Iya, sebenarnya kalau kita berbicara kurikulum mengenai ekonomi kreatif, sebenarnya itu muncul dari skill diri sendiri ya. Sebenarnya itu semua orang punya kreativitasnya masing-masing. Cuma Ya. bagaimana kita meningkatkan melalui berbagai media. Nah, kebetulan saya dari Politeknik Pariwisata, di mana erat sekali kaitannya dengan ekonomi kreatif. Ya. Khususnya saya di program studi destinasi pariwisata itu secara kurikulum memang ada banyak mata kuliah yang sangat berkaitan dan mengasah skill mahasiswa. Khususnya kita kan politeknik itu kan vokasi ya. Jadi kita melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang siap kerja. Nah, dalam konteks ekonomi kreatif kita juga berupaya bagaimana mahasiswa kita ada sumbangsinya, ada mahasiswa yang terjun di industri tersebut. Ada banyak contoh, ada mata kuliah kewirausahaan di situ. Nah, mahasiswa diminta untuk bagaimana dia membuat sebuah produk berdasarkan kreativitas masing-masing, lalu mereka jual ke dosennya, keluar dan lain sebagainya. Bahkan kita juga punya mata kuliah pemasaran sebenarnya. Itu wajib Kakak ya? Wajib. Itu mata kuliah wajib gitu. Jadi kalau tidak lulus ya mengulang lagi. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Kurang lebih seperti itu, Kak Richard. Oke. Nah, mana nih? Oh, ini dia. Oke. Nah, kemudian bagaimana peran Poltekbar sendiri, Poltek Makassar, sahabat muda ya, atau institusi pendidikan pariwisata lainnya dalam memberikan edukasi sekaligus standarisasi kepada pelaku ikraf agar konten publikasi yang sudah ada ini tidak hanya menarik atau tidak hanya menjadi viral ya, tetapi dia juga akurat, beretika dan bertanggung jawab dalam mempromosikan pariwisata di daerah tersebut. Iya, tentu menyambung apa yang saya sampaikan tadi, kita berbicara ekonomi kreatif berarti kita harus menghadirkan orang-orang yang memang memiliki pengalaman yang cukup di situ. Jadi dalam konteks institusi pendidikan kita juga selain ada berbagai dosen yang latar belakang manajemen, pemasaran dan lain sebagainya, kita juga hire banyak dosen-dosen luar biasa istilahnya, dosen-dosen tamu begitu, untuk mengajarkan secara praktis update keilmuan di luar sana terkait ekonomi kreatif itu seperti apa. Jadi mahasiswa bisa mendapatkan secara teoritis dari kita dosen-dosen tetap yang ada di situ. Kita juga melakukan updating secara praktis keilmuan di luar sana. Kita menghadirkan berbagai pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang memiliki skill dan memiliki karya yang sangat luar biasa. Kita undang untuk memberikan update kepada mahasiswa. Jadi peran institusi pendidikan sebenarnya untuk mengarahkan kreativitas mahasiswa yang tadi Kak Richard sampaikan, harus beretika dan lain sebagainya. Selain harus viral kan sekarang banyak macamnya ya, mau viral negatif, positif, kita kan bisa pilih masing-masing ya. Itu tujuan kita untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu sih Kak Richard. Oke. Nah, ketika misalnya mereka sudah berupaya ya, maksudnya teman-teman ini kan lebih ke mahasiswa ya, Betul. lebih ke mahasiswa. Nah, bagaimana ketika misalnya mohon izin Kakak Roy, ketika akhirnya misalnya dalam perjalanan tuh mereka membuat sesuatu yang viral. Tapi sekaligus juga itu bisa membawa suatu perubahan maksudnya dalam ini loh, pariwisata yang modern tuh tidak harus yang harus budaya kan gini, kalau kita berbicara budaya itu kan sesuatu yang mungkin malas sekali budaya gitu. Betul. Ini Kak Roy ini melihatnya seperti apa ini? Iya, justru dari pertanyaan secara output memang kita mengencourage mahasiswa agar dia menciptakan suatu gagasan di bidang ekonomi kreatif khususnya dalam hal ini, dan juga bagaimana mahasiswa sekarang kan rata-rata generasi Z Gen Z, beberapa tahun ke depan Gen Alpha juga akan mendominasi. Nah, tentu bagaimana kita mengarahkan kepada mahasiswa agar mereka tidak antipati terhadap budaya. Nah, saya
memposisikan diri sebagai orang lama. Padahal saya Gen Z juga sebenarnya Oke, Pak. oke. Dalam konteks budaya kan lebih ke arah mahasiswa sekarang itu banyak yang kolot nih konvensional. Nah kita bagaimana mengarahkan mahasiswa tidak loh, budaya itu sebenarnya potensi yang mana kita harus lestarikan dan ini juga bisa menjadi daya tarik wisata sebenarnya. Nah itu yang kita upayakan untuk mengarahkan mahasiswa ke arah situ Kak Richard, agar budaya-budaya yang Kak Richard alami dari tahun-tahun sebelumnya juga di masa yang akan datang tetap akan lestari, tetap akan ada, tetap bisa dipelajari seperti itu Kak Richard. Nah, berarti dengan perjalannya waktu ini benang merah apa yang bisa menyimpul, maksudnya gini, mereka sebagai mahasiswa mereka tetap boleh viral, tapi tetap ini loh budayaku. Aku bangga dengan budayaku. Betul. Oke. Nah, tentu kita kalau melihat suatu budaya, melihat juga di mana lokasinya. Nah, berbicara mengenai budaya sebenarnya kita tidak bisa memaksakan, hanya kita bisa beritahu. Terkadang generasi Z itu yang saya ketahui setidaknya ya, Kak Richard ya, itu hanya perlu diinformasikan saja. Kebanyakan kan belum tahu seperti apa budaya A, seperti apa budaya B. Cukup kita beritahu saja bahwa ini loh ada budaya A, dia memiliki keunikan ini, dan ini. Lambat laun mereka akan mengembangkan sendiri. Kita ambil contoh yang viral aja deh di beberapa tahun yang lalu. Lagu Lati. Mungkin Kak Richard pernah tahu itu ratusan juta. Itu kan menggabungkan unsur kekinian EDM, electronic dance music yang biasanya di DJ seperti itu digabungkan dengan instrumen budaya lagunya. Nah itu kan juga merupakan suatu kombinasi seperti itu, kan juga merupakan media yang nyampe kepada Gen Z sebenarnya. Ternyata lagu EDM seperti ini dikasih gamelan seperti ini masih masuk ya. Nah jadi mereka tahu gitu. Jadi kita dalam mengajarkan jangan menggunakan media-media yang tidak digemari dalam tanda kutip oleh generasi-generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kurang lebih seperti itu sih Kak Richard. Iya. Nah, berbicara mengenai ini sebelum kita lanjut Kakak ya, karena akan menjadi menarik ketika misalnya memberikan edukasi dan juga standarisasi. Tapi bagaimana supaya maksudnya teman-teman mahasiswa ini, apalagi mereka bergerak di pariwisata ya, Betul. supaya tetap menjadi sebuah sesuatu yang menarik dengan kebanggaan mereka sebagai apakah nanti ke depannya mereka juga akan menjadi seorang pelaku ekonomi kreatif, UMKM atau pelaku wisata seperti apa? Ya, kita di institusi pendidikan setidaknya kita memberi banyak pilihan wadah kepada mahasiswa. Ada ekonomi kreatif salah satunya dan berbagai wadah lainnya kita coba kenalkan dan kita coba pelajarkan kepada mahasiswa bahwa ada ekonomi kreatif di sini. Nah, kita juga berupaya bagaimana caranya mahasiswa terhadap ekonomi kreatif ini memiliki eagerness yang tinggi karena berbicara ekonomi kreatif ini di masa yang akan datang sangat-sangat akan besar industrinya. Contoh seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita melakukan podcast ini kan bentuk dari ekonomi kreatif juga. Sebenarnya kan seperti itu. Kita menyiapkan wadahnya, kita beri pelajaran yang relevan terhadap perkembangan zaman. Nah itu nanti mahasiswa bisa memilih apakah dia sangat tertarik terhadap ekonomi kreatif ataukah bidang-bidang lainnya yang kita ajarkan seperti itu. Kurang lebih kita seperti itu dalam memfasilitasi mahasiswa khususnya di ekonomi kreatif ya Kak Richard ya. Berarti tetap mereka silakan berkreasi. Silakan berkreasi, tapi tetap maksudnya ada maksudnya ada pagar begitu ya. Betul. Itu tugas kita di institusi pendidikan memberikan pagar-pagar mana do and dance-nya seperti apa agar mereka tidak keluar batas gitu. Kan mereka kan bisa dikatakan mereka di usia seperti ini kan istilahnya orang bilang maksudnya kalau dalam dunia olahraga itu kan peak performance gitu ya. lagi panas-panas ya, lagi on top nih ceritanya. Nah, bagaimana supaya maksudnya yang tadi Kakak mungkin bisa lebih deep, lebih dalam ya, supaya sekali lagi yang pertama mereka bangga nih dengan budaya mereka. Terus yang kedua mereka tetap bisa berkarya, mereka tetap bisa melakukan manuver atau apapun gitu loh. Tapi tetap bingkainya adalah bingkai di budaya kita, tidak hilang. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya maksudnya teman-teman mahasiswa kita ini ya tentunya mereka harus punya rasa bangga ya. Betul. Dan mereka juga bagaimana supaya ini nih bertanggung jawab nih. Betul. Oke. Betul. Seperti apa nih? Nah,
Tentu dalam memberikan hal tersebut kita melakukan komparasi sebenarnya. Kita berikan contoh-contoh di luar sana bagaimana akulturasi budaya itu bisa melahirkan kemajuan zaman. Nah, ya contoh yang viral yang saya sampaikan tadi mengenai lagu tersebut, kita secara implisit kita bisa menyampaikan bahwa budaya itu fleksibel sebenarnya. Jadi jangan sampai kita sebagai generasi yang akan mengajarkan budaya tersebut bersifat kaku, karena kan anak zaman sekarang kan susah untuk dipaksa-paksa, apalagi dikekang seperti itu. Nah, kita bisa ajarkan bahwa sebenarnya budaya itu fleksibel kok. Kamu bisa menempatkan di berbagai media sebenarnya, melalui podcast, melalui lagu dan lain sebagainya sebenarnya bisa, asalkan tidak menghina dan lain sebagainya, tidak begini, tidak begitu. Sebenarnya fleksibilitas itu yang harus kita utamakan untuk mengajarkan generasi-generasi sekarang sebenarnya, Kak Richard. Gitu. Apakah akulturasi ini hadir sebagai apa namanya, sebagai filter atau seperti apa? Malah yang saya yakini itu wajib. Akulturasi itu wajib, karena kalau kita tidak akulturasikan dengan media-media mainstream, media-media yang viral, yang FYP kata anak-anak zaman sekarang, itu susah kita masuk ke terhadap generasi muda gitu. Karena mereka sudah edik ke yang viral-viral tersebut. Tentu kita susupkan saja medianya dari situ. Tentu menjawab pertanyaan tadi sangat wajib menurut saya, gitu, agar budaya tersebut bisa terus eksis ke depannya gitu. Oke, Kakak, nanti kita akan lanjut lagi ya. Siap. Kita mau dengar dulu. Ini kita jalan-jalan dulu deh ke kampung halamatnya Kakak Roin ya. Benar gak sih, benar gak? Rois ya. Oke. Di situ Bondo. Nah, ini ada satu lagu daerah Situ Bondo Jawa Timur ya. Oh iya, Oke, boleh. kita nikmati dulu sahabat Buddha, setelah itu baru kita lanjut lagi perbincangan kita. Ini seru sekali loh. Apalagi kan daerah pesisir ya. Iya, betul. Moto Situ Bondo kota santri, pamarentah rakyat sareng kiai, areng sareng kompak manyetong ate, abang menuju Situ Bondo sae. Masyarakat macem-macem ana berenang, mature coba Arab ben etnis Cina, sapani kacukan dalam agama, di rukun tak kempang pecah belah, ben okol seni bela dirina. Nika kemperen Kabupaten Situ Bondo sekalonta, akan tanang antarana umaropen ulama, seteja rakyat pada esto, ke Allah seko besar ridho, kaulah sateja I love Situ Bondo. Moto Situ Bondo kota santri, pamarentah rakyat sareng kiai, areng sareng kompak manyetong ate, abang menuju Situ Bondo sae. Masyarakat macem-macem ana berenang, matur coba Arab ben etnis Cina, sapani kacuken dalam agama, di rukun tak kempak pecah belah. Cek bekusa pemandangan tasik gunung terena, serap pelida tempas tetap kuda, atena seneng tero abelia, tasik sodu berkarak masaan hasan, ancak kapuli tradisi molo tenang, tari hodo seni kebudayaan tumben okol seni bela dirina.
saja I love situ bondo. Kau lesat saja I love situ bondo. Kau lesat saja I love situ bondo. Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Nyaman ya? Beli di mana? Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan? Wah, iya bagus banget. Berapa harganya? Harganya murcik loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online. Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya. Oh, kamu salah. Ini produk lokal, produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang. Beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini. Jadi mulai sekarang kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri kan? Mantap. Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM. Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis 7. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya benteng lapis 7. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki 7 lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulanvehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulanvehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran 7 lapis. Pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ke-7 benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat Budaya Rijat masih bersama dengan Kakak Rois Dinan ya, selaku dosen prodi destinasi pariwisata Poltek Par Makassar, Kakak. Betul. Ya. Oke. Nah, Kakak, kita lanjut lagi nih, Kak.
Nah, banyak di UMKM pariwisata yang mereka sebenarnya kesulitan ya membuat konten promosi yang unik dan menonjol. Tapi sebelum lanjut, aku mau tanya dulu kakak. Berarti mahasiswa-mahasiswa ini yang mereka kuliah di tempatnya kakak, Betul. apakah nanti mereka akan diarahkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan sebagai pelaku UMKM? Betul, kami tiap program studi kita sudah menyusun pekerjaan-pekerjaan apa, media-media apa yang relevan untuk mahasiswa tempuh untuk karirnya. Yang saya sampaikan tadi, kita sediakan medianya. Untuk yang terkait dengan ekonomi kreatif ada media A, untuk media yang lain ada B. Nah, kita siapkan semua medianya, kita arahkan, kita perkenalkan ke semua media tersebut. Mahasiswa bebas untuk memilih apa jenjang karirnya mereka. Tapi pendampingan tetap Tapi ya? pendampingan kita tetap beri dari awal sampai akhir seperti itu. Oke, nah lanjut lagi kakak. Nah, banyak UMKM pariwisata yang kesulitan membuat konten promosi yang unik sekaligus menonjol. Nah, menurut pandangan kakak sebagai akademisi ya, strategi konten seperti apa yang seharusnya difokuskan untuk pelaku UMKM di Sulawesi Selatan agar publikasi mereka benar-benar bisa menciptakan daya tarik dan juga ada transaksi wisatawan di dalamnya. Betul, sebenarnya kita bagi menjadi 3 pos sebenarnya untuk menjawab hal tersebut. Ada peran dari pemerintah, ada peran dari pelakunya sendiri, dan ada peran dari pihak swasta. Nah, kita bahas mengenai dari peran dari pelaku UMKM-nya sendiri. Yang pertama, unique selling point-nya itu harus menonjol. Nah, ada pepatah ya atau quotes dari salah satu penulis dan pengusaha di Amerika itu, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita harus membuat produk yang berbeda. Jadi kalau kita membuat produk yang berbeda, otomatis tidak banyak saingan yang harus kita lawan dalam tanda kutip seperti itu. Nah, kalau kita berusaha untuk membuat satu produk yang sama dengan yang lain tapi kita upscale lebih baik, nah baik dan tidak baik itu subjektif Kak Richard. Menurut Kak Richard yang A ini bagus. Nah, menurut saya belum tentu. Nah, maka dari itu untuk kita outstanding di mata konsumen, beri produk yang berbeda. Seperti itu. Yang belum ada sebelumnya. Yang belum ada sebelumnya. Gitu. Atau ada produk tertentu sebelumnya kita modifikasi sehingga itu terlihat berbeda. Nah, kunci utamanya di situ sebenarnya kalau dari pelaku UMKM-nya sendiri. Nah, pemerintah tentu harus memberi wadah untuk mereka bisa memproduksi konten-konten digital untuk promosi. Karena yang saya lihat di Kota Makassar sebenarnya sudah ada beberapa program, mereka juga ada Makassar Creative Hub yang dia mengakomodir para pelaku ekonomi kreatif, tapi harus dipastikan harus memberi pendampingan A to Z-nya. Jangan sampai hanya gembar-gembor di awal, tapi secara substansi mereka tidak dampingi sampai akhir, sampai mereka memiliki capaian tertentu. Nah, tentu itu harus dari sisi pemerintah juga menyediakan media. Nah, dari pihak swasta ini juga sebenarnya bisa berkontribusi. Mereka kan ada program CSR. Nah, mereka tentunya bisa mengarahkan program CSR mereka ke dalam pelaku ekonomi kreatif. Seperti itu. Akibatnya apa ketika misalnya mereka dilepas tengah jalan tanpa pendampingan di awal? Di awal kan tadi Kakak Rois bilang bahwa ini nih meletup-letup nih ceritanya. Betul. Tapi pas begitu berjalan mereka dilepas saja. Apa impactnya? Akibatnya apa? Hadirnya pemerintah di ekonomi kreatif itu bisa saya bilang memberikan kesempatan yang sama terhadap semua kalangan. Nah, pelaku ekonomi kreatif ini kan bukan dari hanya ekonomi ke atas, ekonomi ke bawah juga sangat banyak pelaku ekonomi kreatif di sana. Ini pemerintah hadir di sana untuk merangkul semua kalangan yang hadir di bidang ekonomi kreatif untuk sama-sama bergerak maju. Nah, kalau kita rangkul di awal tiba-tiba di tengah jalan kita lepas, ya mereka balik lagi seperti awal seperti itu. Tentu hilang arah. Jadi peran pemerintah sangat penting di sini sebenarnya. Seperti itu Kak Richard. Nah, kemudian swasta sudah, pemerintah sudah. Mungkin ada lagi yang akan digandeng? Nah, sebenarnya ada banyak pihak yang bisa kita gandeng. Hanya saja core point-nya ada di 3 itu. Dari pelakunya sendiri sebagai orang yang membuat produk, yang menciptakan suatu produk, pemerintah yang punya dalam tanda kutip kuasa terhadap berbagai kebijakan yang ada di daerah mereka masing-masing. Hak penuhnya di pemerintah.
hak penuhnya. Oke. Yang mengatur jalannya Oh, permainan. Nah, oke. kurang lebihnya kurang seperti lebih itu ya. kan. Ketika mereka punya akses terhadap Pengendali semua, atau gimana sih Kak? ya kurang lebih seperti itu. Ya, ketika mereka punya akses luas terhadap semua bidang khususnya ekonomi kreatif, tentu core point-nya ada di mereka. Nah, swasta juga bagaimana dengan akses permodalan yang mereka miliki bisa membantu para pelaku ekonomi kreatif khususnya di kalangan yang menengah ke bawah. Seperti Apakah itu. secara modal mereka kuat yang swasta? Nah, nah itu kita harus melihat tingkatan dari pengusahanya itu tersendiri dari pihak swasta. Jadi jangan sampai kita mau menguntungkan para pelaku ekonomi kreatif tapi kita dalam tanda kutip membunuh para pengusaha. Jadi harus proporsional gitu. Tidak boleh Seimbang sporadis, gitu ya? seimbang saja gitu. Ya soalnya kalau berat sana berat sini kan Iya, kita menumbuhkan ekonomi kreatif tapi kita dalam tanda kutip membunuh sektor lainnya kan tidak bisa dibenarkan juga. Oke. Harapannya semua sektor kan kita bisa Bergerak bersama. bergandeng Bergandeng bersama bersama, oke. agar ekonomi di daerah mereka masing-masing bisa tumbuh. oke kalau dari sisi substansi yang Kakak lihat seperti apa? Nah, dari secara substansi pada prakteknya sebenarnya sudah banyak daerah yang melakukan harmoni itu. Nah, saya karena baru di Makassar saya kasih contoh di daerah lain. Iya. Contohnya di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon itu ekonomi kreatifnya khususnya dari para pelaku UMKM itu sangat-sangat berjalan. Dari pemerintah menyediakan akses permodalan yang sangat mudah pertama. Nah, itu kan fundamental sekali ya Pak ya. Bagaimana mereka membuat produk kalau secara permodalan mereka tidak punya seperti itu. Memberikan akses permodalan. Secara pemasaran mereka juga menyiapkan mall UMKM. Semua UMKM yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya itu bisa memasarkan di situ. Secara digital juga mereka bantu satu persatu untuk publikasikan secara digital melalui TikTok, konten dan lain sebagainya. Jadi secara kerjasama itu sudah terjalin di situ. Nah, itu contoh yang ideal yang bisa saya berikan. Nah, harapannya dalam konteks Sulawesi Selatan ini bisa juga menerapkan hal serupa atau lebih baik. Seperti itu. Oke, Kakak mau ini agak menyentil sebenarnya. Silakan. Menyentil siapa? Sudah nih? sehat kah? Sudah sehat kah iklim kita ini? Menuju- sepanjang yang pengalamannya Kakak yang udah cukup lama ini. Ya, tentu dari setiap di tiap tempat pasti ada aja toiletnya, pasti ada aja orang-orang yang kontraproduktif terhadap situasi. Tentu pemerintah saya lihat berupaya untuk menuju ke arah yang lebih baik, khususnya dalam ekonomi kreatif juga ada berbagai program yang sifatnya sosialis yang bisa pemerintah berikan untuk menyentuh langsung dari masyarakat menengah ke bawah. Kita dukung bersama-sama saja. Dari situ. Kita dukung. Ya, maksudnya pikir positif aja. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Soalnya kalau nggak pikir positif sakit nanti. Betul. Kita upayakan lebih baik. Sehat bersama lah. Sehat ya. bersama. Sehat bersama itu lebih keren. Tentu pemerintah ingin masyarakatnya atau daerahnya itu ke arah yang lebih baik. Tentu kita yakini pemerintah pasti berpikir ke arah situ. Kita support sama-sama. Betul, ya? betul. Tadi Kakak Roy sudah bilang bergandengan tangan sama-sama. Betul. Saya dari institusi pendidikan, saya support di bidang itu. Kak Richard di bidang ekonomi kreatif. Iya. Nah, bisa support di bidang Keren. itu. Gitu. Nah, itu baru sehat. Lalu bagaimana ini kita bisa mengukur nih secara konkret dampak dari publikasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif, misalnya ada vlogger tadi di awal kita udah angkat ya, kemudian travel writer, nah terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan UMKM di sekitar destinasi sebuah tempat pariwisata. Nah, sebenarnya kita berbicara sektor yang menghasilkan duit sebenarnya itu kita bisa ukur secara kuantitas di pertumbuhan perekonomiannya. Nah, itu kita bisa ukur pertumbuhan perekonomian dari sektor pariwisata seperti apa. Tentu subnya di dalamnya ada ekonomi kreatif. Nah, itu paling mudah untuk mengukur seberapa banyak cash yang masuk kepada pemerintah, kepada negara pada sisi ekonomi kreatif. Nah, itu tentu kita bisa lihat. Dari kunjungan wisatawan sebenarnya kan kita bisa lihat juga ada berapa banyak wisatawan yang datang tiap bulannya, tiap tahunnya kan kita bisa lihat. Nah, namun kalau kita berbicara jumlah kunjungan wisatawan, kita harus melihat lebih detail lagi seberapa besar spending mereka di sini.
seberapa sering mereka Spending- mengkonsumsi. Spending money atau gimana nih? Spending money tentunya. Oke. Itu tentunya yang diharapkan untuk menggait pertumbuhan perekonomian. Nah, itu secara offline-nya. Iya. Secara online kita bisa mengukur dari jumlah views, dari jumlah engagement dalam hal ini likes, comments. Kita lebih spesifik lagi comments yang muncul itu sifatnya positif atau negatif, apa yang perlu kita review. Sebenarnya itu kan kita bisa ukur dari situ. Kurang lebih Nah, begitu. ini kan sekarang kan digarang-garang sebenarnya di awal tahun nih kakak. Betul. Satu kata yang bisa dikatakan ini menyentuh tapi terdampak juga untuk kita semua. Efisiensi. Efisiensi. Bagaimana? Nah, mohon izin kakak. nah, kita berbicara efisiensi tentu ada banyak sektor yang dalam tanda kutip menghemat ya. Iya. Tentu sektor-sektor yang dihemat oleh pemerintah kalau kita baca peraturan presidennya itu di sektor-sektor yang banyak sektor yang tidak mengganggu kepentingan rakyat dalam tanda kutip. Oke. Saya kasih contoh, jangan Penegasannya. jangan terlalu banyak perjalanan dinas. Nah itu kan hal-hal tersebut oke, diefisiensi oke. oleh pemerintah. Oke, Ya, itu dikurangi. setuju. Pembelian ATK dan lain sebagainya lebih diefisiensikan lagi. Oh, Oke. oke. Tentu pos-pos yang dihemat itu akan diarahkan oleh pemerintah untuk menyentuh langsung rakyatnya. MBG salah satunya dan banyak lagi sektor yang pemerintah sekarang sentuh melalui efisiensi itu. Tentu kalau kita sebagai orang yang terdampak tentu merasa rugi ya. Tapi kalau kita lihat secara luas sebenarnya ini juga membantu kok rekan-rekan kita yang membutuhkan akses terhadap permodalan seperti itu. Oke, karena mungkin kita kan udah pernah merasa di posisi yang sampai istilahnya orang bilang tuh sampai tumpah-tumpah. Yes. Nah, sekarang saatnya kita ternyata di sekitar sana atau di sana mereka harus juga yang biasanya kita dapat 3 piring, 2 piring kita kasih deh ke orang-orang yang belum mendapatkan piring. Kurang lebih secara analogi kita bisa katakan seperti itu. Oh, saya 1 piring sudah cukup kok. Ini 2 piring lainnya untuk orang-orang yang belum dapat piring. Itu kurang lebih sih. indah ya. Indah sekali sebenarnya, indah sekali kalau kita mau berpikir lebih luas sebenarnya. Oke. Adakah saran nih kakak, saran utama dari kakak untuk pemerintah daerah dan stakeholder pariwisata lainnya sehingga mereka dapat menciptakan ekosistem edukasi dan juga publikasi yang berkelanjutan, di mana pelaku ikraf ini mereka terlatih, kemudian pariwisata juga terpromosikan dan UMKM lokal ini juga mereka bisa terangkat. Yep. Berbicara pariwisata atau ekonomi kreatif tentu kita harus buat lebih baik terlebih dahulu produk kita. Oke. Kita promosi terkait pariwisata, tapi akses jalannya masih kurang baik, transportasinya mahal dan lain sebagainya. Itu peran pemerintah sangat vital di situ. Naikkan pariwisata sama dengan menaikkan ekonomi kreatif. Karena Coba diulangi kakak statement itu. menaikkan sektor pariwisata sama dengan menaikkan ekonomi kreatif. Karena ketika kita menaikkan sektor pariwisata, orang berkunjung, orang spending di UMKM yang ada di lokasi tersebut. Ini kalau konteksnya kita berbicara tidak digital ya. Oh iya, live ya? langsung. Tapi untuk promosi kita bisa melalui digital seperti itu. Nah, tentu ada banyak sektor yang harus pemerintah perbaiki dari infrastruktur pariwisatanya, jalan, ada kebutuhan dasar pariwisata lainnya itu tentu harus kita perbaiki atau pemerintah perbaiki. Jangan sampai kita memasarkan HP tapi HP kita jelek seperti itu. Nah, tentu orang-orang ketika sudah ada pembeli satu, nah itu gak akan balik lagi orang tersebut untuk beli karena HP-nya jelek produknya seperti itu. Tentu kita perkuat produknya terlebih dahulu, perkuat infrastruktur pariwisatanya terlebih dahulu, barulah kita berbicara terkait branding. Bagaimana kita memasarkan pariwisata yang ada di daerah kita masing-masing untuk mendapatkan atensi publik untuk berkunjung ke lokasi kita. Nah itu juga akan berentetan UMKM khususnya di bidang ekonomi kreatif bisa terangkat di situ, Kak Richard. Jadi efeknya multiplier gitu, Kak Richard. Keren sekali sebenarnya. Iya, tapi optimis kakak ya? Sangat optimis karena kita khususnya Sulsel sendiri kan kaya akan budaya, kaya akan tradisi. Tentu
ketika kita angkat tradisi dan budaya ini akan menciptakan daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke sini. Tergantung dari kita bagaimana membranding produk kita sendiri, Nah, itu bagaimana dia. kita membranding budaya kita. Gitu. Oke. Jadi memang harus siap sebelum dilempar ya, sebelum Tentu. di present ya. Tentu seperti itu. Oke. Iya. Oke. Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk kakak Rois Dinan. Yap. Iya, aku baca pelan-pelan dulu ini ya, soalnya panjang sekali sahabat budaya. SPWK, MPWK, Betul. dosen Prodi Destinasi Pariwisata Poltekpar Makassar. Betul kali. Oke. Berarti di Sulawesi Selatan ini udah berapa kampusnya kakak Poltekpar? Poltekpar lebih luas lagi di Indonesia baru Oke. ada 6. Poltekpar Bali, Iya. Makassar, Palembang, Medan, Lombok, dan satu lagi Bandung. Oke, berarti kita Makassar ini sudah hadir di Makassar nih sebanyak Hadir kakak di- tahu? hadir. Udah berapa tahun? Kurang lebih sekitar berapa ya? 50-an lebih kayaknya. banyak Sudah lebih. Oh, oke. Sorry, Oke. 34. 34. Wah, 34. Baru di Natalis kemarin. Oh, baru, wah. Asik. Kakak sukses ya. Terima kasih, sukses selalu juga. Terima kasih. untuk Nanti Kak Richard. kapan-kapan ada informasi terbaru, Siap. kita boleh undang lagi ke sini Tentu, ya. dengan Boleh senang main-main ke hati. sini Siap. lagi. Salam buat semua dosen-dosen di sana ya, Siap. yang pernah hadir di sini. Siap, Terima siap, kasih siap. ya. Terima kasih. Semoga hubungan baik kita berlanjut Amin, terus, amin. kerjasama kita juga masih bagus terus ya. Iya. Dan nah tadi yang kakak Roy sudah bilang bahwa bergerak bersama. Bergerak ya. bersama, itu kuncinya. Udah stop egoisnya. Iya. Ya kan? Kemarin-kemarin kan udah lebih ya, udah tumpah-tumpah ya. Sekarang udah Cukup bersama. cukup bersama aja ya. Yang tadinya 3 kita bisa jadi 1. Iya. Kan lebih enak tuh kalau 3 terus akhirnya nanti jadi mubasir gitu ya. Iya, betul, Kan kasihan betul, tuh. betul, Nah, mari kita melirik ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke Yap. atas, ke bawah bahwa ternyata kalau kita bergerak bersama, serempak bersama ke suatu kata keberhasilan itu akan jauh lebih indah ya. Jauh lebih indah. Semua juga merasakan. Yes. Gitu. Oke. Mari kita dukung program pemerintah sahabat budaya karena itu sebenarnya juga kebaikan juga sebenarnya Betul, untuk kita betul, ya. betul. Oke, kakak terima kasih sekali. Terima ya. kasih Kak Richard. Terima kasih banyak Om Idam, terima kasih ya sudah bersama-sama kita di sini. Terima kasih. AC-nya dingin gak sih? Dingin sekali. Dingin sekali ya. Oh gitu. Oke deh. Sekali lagi terima kasih semua sahabat budaya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.